Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, petani porang di wilayah Desa Karangtengah, Kecamatan Madang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Harga porang di tahun ini sangat-sangat memilukan sebenarnya. Artinya kalau kita hitung-hitungan secara matematis, di angka sekarang itu jauh dari harapan atau impian para petani yang ingin mencoba mengembangkan umbi porang ini. Sesungguhnya ini masalah nggak terlalu besar kalau menurut saya sih, karena porang ini pasti dan pasti digunakan oleh dunia, apalagi yang telah digembur-gemburkan oleh Bapak Presiden sendiri dan Menteri Pertanian. Kalau seumpama harga porang seperti ini, miris kita, tidak sesuai dengan keringat kita, jeripaya kita, dan impian kita setiap malam menunggu hasil panen. Ternyata harganya dimonopoli, atau harganya tidak tidak enak didengar lah. Kalau menurut saya ini harusnya dari pihak pemerintah, korporasi itu dibikin aturan yang jelas tentang hilirisasi harga porang itu. Karena bagaimana kita yang muda ini mau menanam lebih luas lagi, lebih lebih mau mengembangkan lagi, sedangkan harganya tidak, astagfirullahaladzim, tidak enak gitu loh, tidak sesuai. Apalagi saya ditanam di tahun 2020. Waktu itu harga lumayan sedang tinggi-tingginya, harga bibit maksudnya. Jadi harapan saya untuk para pabrik-pabrik seluruh Indonesia dimanapun berada, tolonglah bukalah hatinya. Tolong, kita ini manusia, kita ini bukan hewan kerbau. Kerbau itu hanya makan doang, udah kerja lagi bajak sawah. Kita bukan. Di belakang kita ini banyak sekali orang-orang yang mengharapkan hasil dari porang ini. Apabila di tahun ini harga tidak sesuai dengan harapan para petani, doa para petani itu manjur kalau menurut saya. Kenapa? Karena petani itu kerjaan yang mulia. Karena dari keringat itu akan menjadi doa yang mujarab. Jadi menurut saya, tolonglah harga-harga untuk umbi produksi ini distabilkan, dan peran pemerintah juga harus ada yang namanya mungkin penekanan pada pabrik-pabrik itu sendiri. Karena sejatinya pabrik itu nggak mungkin rugi. Nggak mungkin rugi. Saya jamin nggak mungkin rugi. Mereka hanya berpikir gimana caranya untuk ini porang bisa keberlanjutan dan bisa dibudidayakan. Oleh orang-orang yang belum tahu, kita akan mencoba terus penyuluhan. Tapi setelah saya tahu seperti ini harganya, dipanen perdana saya kecewa berat, sangat kecewa. Saya mohon Pak Presiden, Pak Menteri, lalu birokrasi-birokrasi yang ada terkait tentang perporangan ini. Sesungguhnya rakyat ini atau petani inilah
kedaulatan kita sendiri. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Artinya kalau di Porang berarti ada di petani itu sendiri kedaulatannya itu. Jadi kedaulatan itu ya rakyat itu yang menanam. Jadi jangan coba-coba dimonopoli, harga dikriminalisasi, atau dengan alasan apapun. Marilah kita bangun bangsa ini dengan gotong royong, kerjasama, agar supaya Indonesia jaya, makmur melalui petani. Apabila kita lihat indeks tentang Porang ini adalah produk masa depan, 75% pangan, 20% untuk industri. Itu sangat luar biasa. Marilah kita para petani berdoa agar supaya harga Porang ini harga yang pantas, harga yang bisa dijadikan motivasi untuk di tahun berikutnya kita menanam kembali. Jadi saya mohon dengan ada video ini mungkin menjadi renungan buat kita, khususnya para pabrik-pabrik. Bukalah hati engkau semua ya pabrik-pabrik. Buka dengan hati yang bersih. Jangan hanya keuntungan saja, tapi gimana nasib kami yang ribuan orang ini. Ya mungkin ini aja dulu video saya. Nanti akan saya sambung kembali di video-video berikutnya. Salam petani Porang Nusantara.